Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amira Yalunda Putri akan menjelaskan sedikit tentang nasionalisme. Seperti yang kita tahu, setiap warga negara harus memiliki rasa nasionalisme kepada bangsanya sendiri. Ini sebagai bentuk kesadaran dan cinta tanah air yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku atau masyarakat. Sebenarnya, apa itu nasionalisme dan bagaimana penerapannya? Nasionalisme adalah suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesetaraan kebudayaan dan wilayah. Juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik secara internal maupun eksternal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nasionalisme itu adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Juga kesadaran anggota dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, mengabadikan identitas, integrasi, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Sikap dan perilaku nasionalisme yang harus dimiliki setiap warga negara itu meliputi harus mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, dan melestarikan budaya Indonesia. Untuk mengenal nasionalisme, yang pertama ada sejarah nasionalisme yang sudah menjadi pandang yang dikenal sejak abad ke-18. Pada Revolusi Amerika dan Perancis, nasionalisme itu sudah menjadi pandangan yang kuat pertama. Setelah itu, baru menyebar ke negara-negara baru di Amerika Latin. Pada awal abad ke-19, menyebar ke Eropa Tengah, selanjutnya di Eropa Timur dan Tenggara. Berkembangnya di Asia dan Afrika pada awal abad ke-20 itu menjadi kebangkitan dan perjuangan yang kuat bagi masyarakat di dua benua tersebut. Kita masuk ke gerakan nasionalisme. Ada berbagai gerakan nasionalisme di kawasan. Yang pertama, nasionalisme di Tiongkok. Yang kedua, nasionalisme di India. Nasionalisme di Jepang. Nasionalisme di Mesir. Yang kelima, nasionalisme di Turki. Dan yang terakhir ada nasionalisme di Indonesia. Sebelum masuk ke nasionalisme Indonesia, kita akan membahas sedikit apa sih bentuk-bentuk nasionalisme itu. Jadi ada 6 bentuk-bentuk nasionalisme. Salah satunya nasionalisme kewarganegaraan yang biasa juga disebut nasionalisme sipil. Sudah tidak asing lagi kata sipil bagi kita, yaitu di mana nasionalisme kewarganegaraan yang memiliki kebenaran politik dari ikut serta rakyatnya, kehendak rakyat ataupun perwakilan politik. Yang kedua, nasionalisme etis. Nasionalisme etis adalah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal ataupun etnis suatu masyarakat. Yang ketiga, nasionalisme romantik, organik, atau identitas. Nasionalisme tersebut ialah negara yang memiliki politik secara organik, yaitu berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Yang keempat ada nasionalisme budaya. Nasionalisme budaya ialah negara yang memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Yang kelima, nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme kenegaraan ialah masyarakat yang memiliki perasaan nasionalitis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan juga kebebasan. Jadi nasionalisme kenegaraan juga sering berhubungan dengan nasionalisme etis. Yang terakhir ada nasionalisme agama. Nah, bentuk nasionalisme agama sendiri ialah negara yang memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Kita lanjut ke tujuan nasionalisme.
Nasionalisme ini berperan kuat dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi tidak mustahil ke depannya akan muncul ancaman dan bahaya. Sehingga diperlukan semangat kebangsaan dengan intensitas yang tinggi untuk menanggulangi itu. Jadi ini berikut tujuan nasionalisme. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Yang ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antara sesama anggota masyarakat. Yang keempat, berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Yang keenam, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh, baik dari dalam maupun dari luar. Setelah itu, kita masuk ke nasionalisme di Indonesia. Di Indonesia mulai muncul benih-benih nasionalisme itu sejak abad ke-19 dan abad ke-20. Awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia itu berawal dari lahirnya Budi Utomo yang didirikan oleh Wahidin dan Suyotomo. Berawal dari embiro yang bersifat kultural, nasionalisme rakyat Indonesia mulai berkembang dan terwujud dalam pembentukan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo menjadi pemicu kesadaran para tokoh gerakan nasionalisme untuk mulai berjuang dengan cara berorganisasi. Dengan ini Presiden Soekarno juga dalam setiap pidatonya saat memperingati Hari Kebangkitan Nasional menegaskan bahwa Budi Utomo merupakan awal kesadaran bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan dengan cara berorganisasi. Para pendiri Budi Utomo itu telah memberikan ide untuk memperjuangkan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda dengan cara yang baru, yaitu melalui perserikatan, memperhimpunan politik, dan persatuan. Jadi, Budi Utomo ini sebagai alat perjuangan modern yang menjadi pemicu gerakan kemerdekaan nasional. Banyak Indonesia mulai membangun dan melanjutkan perjuangan untuk mencapai kembali kemerdekaan dan organisasi rakyat yang modern. Bahkan, Presiden Soekarno menyebut jika Budi Utomo berperan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Terlepas dari itu, adakah dampak positif dan negatifnya nasionalisme? Ada. Itu dampak positifnya adanya rasa memiliki. Dengan kata lain, ketika seseorang atau satu pihak merasa sebagai sebuah bagian dari suatu bangsa atau negara, rasa ini dapat memperkokoh suatu persatuan. Dan dampak negatifnya yang ditimbulkan dari nasionalisme adalah munculnya xenofobia dan chauvinisme. Apa itu xenofobia? Xenofobia adalah kecenderungan seseorang atau suatu pihak untuk membenci kebudayaan bangsa lain. Sedangkan chauvinisme, paham yang mengagungkan bangsa atau negaranya sendiri dan memandang rendah bangsa atau negara lainnya. Seperti itu saja pemahaman saya tentang nasionalisme. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.